pagi ya. Jadi nggak usah absen lagi ya. Karena biar terrekod sama si master ya. Jadi kita nunggu yang lain dulu. Oke, baik. Sudah jam 7. Jadi kita mulai saja ya. Sambil yang lain menyusul. Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita Senin yang lalu ya. Kita waktu itu sampai ke lampiran menghitung medan listrik karena yang disebabkan oleh arus pada kawat ya. Arus ini tak berhingga panjang gitu ke arah sumbu X, maka pada titik P yang berjarak R dari kawat ini, kalau di atas itu kalau Anda pakai kaidah tangan kanan, jadi ibu jari menunjukkan arus ya, kemudian eh, lengan Anda, jari Anda ini kalau Anda tekukan gitu, berarti ini akan ke atas ya. Si B-nya itu akan ke atas. Ini B-nya itu ke atas. Jadi menunjuk ke Anda. Tapi di bagian bawah nanti dia akan vektornya ke bawah ya gitu masuk. Ini ke atas, ini masuk ya gitu di bagian bawahnya ya. Nah, besarnya B atau medan magnet karena arus I yang berjarak R dari kawat tadi, kawat itu panjang tak berhingga begitu, itu kemarin sudah kita hitung, itu mu 0 I per 2 pi R ya kan gitu. Integral dari ini kan, seperti itu ya, kemarin sampai situ. Nah, kita lihat efeknya. Jadi kalau kita tahu bahwa kabel pembawa arus dapat mengalami gaya dari medan magnet kan gitu. Jadi kemudian kita tahu juga bahwa kabel pembawa arus menghasilkan medan magnet gitu. Nah, oleh karena itu maka kita mengharapkan satu kabel pembawa arus untuk memberikan gaya pada kabel pembawa arus lainnya. Misalnya gini. Jadi tadi kalau misalnya ada kabel nih membawa arus IA ya gitu. Maka di mana di kawat B ini kan di kawat ini yang kawat sebut saja ini kawatnya A ya. Ini kawatnya A, kemudian ini kawatnya B gitu. Nah, di kawat A ini ada arus IA, sedangkan di kawat B yang panjangnya tak berhingga itu ada arus IB. Maka kita tahu tadi bahwa IA itu akan memunculkan medan magnet kan di kalau ini jaraknya dari kawat A ini adalah D, di sini dia akan muncul medan magnet kan. Jadi kalau kita pakai kaidah tangan kanan kita, oh ini keluar kan di sini. Ini dia akan keluar dia. Ini ada B-nya. B karena A. Dia kan gitu. Dia keluar. Nah, kalau B-nya keluar, kita pakai kaidah tangan kanan lagi, ya kan? Jadi ini B, Anda lihat nih. B-nya keluar ya. I-nya ke sana. Oh, gimana? F atau kalau Anda pakai kaidah ini gampang lagi nih. I cross B ya kan? I cross B. Gini nih. Atau pakai kaidah tangan ini. Ini I-nya, ini I, ini B kan gitu. I ke sana, ini B-nya keluar, berarti gayanya ke bawah kan gitu. Atau kalau di sini nih, Anda taruh di sini, B-nya kan keluar. Atau pakai kaidah ini boleh juga nih, pakai kaidah I cross B ini. Ini I, ini B-nya keluar, ini di cross kan, dia ke bawah gayanya. Kalau saya pakai kaidah ini, ibu jari saya ini yang bisa saya gerakan kan, namanya F itu kan I
Jadi I cross B ya kan? I cross B. Itu adalah F, ya kan? Gitu. Nah, terus nanti ini yang si arus IB itu di kawat bawah juga menimbulkan medan magnet kan? Ke sana, ke sini berarti dia masuk kan? Sini dia masuk. Masuk B-nya. Maka B-nya masuk, I-nya ke sana, kalau di-cross-kan ke atas kan gitu. Atau kalau pakai kaidah tangan ini lagi, ini masuk, kemudian ini arusnya ke atas, itu gayanya gitu. Ke atas kan. Kalau yang itu tadi kan ke sana, harusnya ke sini, bawah dia kan. Nah, Anda lihat, jadi ketika arusnya searah, kabel akan saling tarik-menarik nih gitu. Ya kan? Di si kawat akan tarik-menarik nih. Tapi kalau arusnya berjalan berlawanan itu satu ke sana, satu ke sini, ini bisa lihat, kalau satu ke sana, satu ke sini kan berarti bisa, mungkin sebelah sini ada kali ya. Oh, nggak ada juga. Ya, nanti kita akan ke sana. Dia akan saling tolak menolak. Kenapa? Nggak bisa lihat. Anda lihat kalau satu ke sini, satu ke sana, yang sebelah sini, ini di sebelah sini dia akan keluar ya. Satu akan keluar, ya kan? Terus kalau yang di sini, ini yang ini ke sini, harusnya ke sana, dia akan tolak menolak, gitu. Satu ke atas, satu ke bawah, ya gitu. Jadi dia tolak menolak ya. Nah, jadi kemudian gaya pada kabel pembawa arus sejajar nih ya. Hitung gaya pada kawat B yang panjangnya L akibat dari medan B dari kawat A gitu. Jadi misalnya ini ada kawat A. Jadi ini kawat A kan? Ini kawat A. Terus ini kawat B kan gitu. Hitung gaya pada kawat B yang panjangnya L akibat medan B dari kawat A. Si kawat A ini kan kalau kita pakai kaidah tangan kanan kita, B-nya akan ke sini. Jadi keluar kan? B-nya keluar. Ini B-nya nih. B-nya keluar. Kalau B-nya keluar, kemudian arusnya ke sana, tadi ya, arusnya ke sana, B-nya ke sini kan berarti gayanya ke bawah kan gitu. Nah, medan di B akibat A, jadi medan di B di sini akibat A ini diberikan oleh ini kan. Tadi kan bahwa mu 0 IA per 2 pi D karena jaraknya ke sini D ya. Gitu. Nah, besar F pada B itu tidak adalah FB kan gitu. Ini adalah IB L cross BA kan gitu. IL cross BA. Nah, vektor L itu searah dengan vektor arah arusnya ya gitu. Jadi ini IL cross B. Nah, ingat BA sendiri ini dia adalah ini gitu. Mu 0 IA per 2 pi D. Jadi mu 0 IA IB L per 2 pi D. Kan gitu. Nah, hitung gaya pada kawat A yang panjangnya L akibat medan B dari kawat B. Nah, kita lihat dari kawat B itu kalau pakai kaidah tangan kanan kita di bawah ke bawah, ini berarti ada B yang masuk ya kan sini. Ini ada B yang masuk. Ini B-nya masuk kan gitu. Kalau B-nya masuk, kita bisa lihat I cross B ke atas atau gini aja. B-nya masuk, I-nya ke sana. Kayak kelihatan gayanya ke atas kan gitu. Ini juga tarik menarik nih. Nah, kita lihat gaya ke atasnya B-nya sendiri besarnya medan magnet di sini di kabel A ini karena arus IB itu adalah mu 0 IB per 2 pi D. Ini dari mana tadi udah kita hitung kan gitu. Nah, besar gaya pada kawat A karena ini ada apa namanya medan magnet besarnya B ini itu adalah IA L cross B. Nah, Anda perhatikan bahwa gaya pada kawat A dan gaya pada kawat B itu sama besarnya. Itu mu 0 IA IB L per 2 pi D. Sama kan?
Jadi dia akan ada gaya tarik menarik gitu ya. Gitu. Oke. Jadi besarnya sama, kemudian arahnya tarik menarik. Tapi kalau dia arusnya berlawanan gitu, maka dia akan tolak menolak ya gitu. Oke. Nah, misalnya ini, dua kabel kendor gitu membawa arus ke arah yang berlawanan, satu ke sini, satu ke sana. Apa yang akan terjadi dengan kabelnya? Mereka akan tarik menarik, tolak menolak, atau berputar karena torka. Tentunya tadi secara teori ya kita bisa bisa coba juga di apa namanya kita kerjain. Ini A, ini B kan gitu. Nah kita lihat A, A ke bawah kan, berarti di B kaidah tangan kanan kita di sebelah mana nih kanannya dia. Ini akan ada B keluar ya, akan ada B keluar. Nah kalau B-nya keluar, arah arus di kawat B itu ke atas, nah kita bisa lihat ini kan, I cross B. Dia gayanya ke sana kan gitu, gayanya ke sini gayanya. Dia gayanya ke sana. Ini F-nya. Iya kan? Atau karena Anda pakai kaidah tangan ini juga boleh ya. Jadi I kan gini. B B-nya itu masuk gitu. I-nya ke gimana gitu. B-nya keluar, I-nya ke sana. Gini gini gini. Nah, pakai kaidah ini gini. Oke. Nah, kemudian si kawat B itu juga di A, Anda lihat dia keluar kan. Dia ke sana harusnya keluar. Dia keluar juga. Di sini keluar juga B-nya. Maka arah gayanya ini F di B ya gitu. Maka arah gayanya kita lihat ini I cross B. B-nya dia B-nya keluar keluar. I-nya ke atas. Gimana? I cross B. Atau pakai ini aja deh. Ini I-nya ke sana ya. B-nya keluar nih. I ke sana, B-nya keluar. Ah, benar. Iya, betul betul. Mestinya tolak menolak nih. Ini I-nya, ini B-nya. Nah, gini. I-nya ke bawah kan? I-nya ke bawah, B-nya ke atas. Cross kan, dia ke sana. Ini F di A-nya. Gitu. Ya, oke. I, B-nya ke sana. Oh, I-nya ke sana, B-nya keluar gini. B-nya keluar, I-nya ke bawah. Dia ke sana kan. Jadi dia tolak menolak ya. Nah, oke. Kemudian kita sekarang dua kabel kendur membawa arus yang searah. Apa yang akan terjadi dengan kabelnya? Tadi sudah kita lihat, dia akan tarik menarik ya. Jadi ini ada A, ini ada B. Nah, kita lihat lagi. Arusnya ke bawah, berarti sebelah kanan dia di kabel B, B yang muncul karena I-nya di A itu kan ke bawah nih. Dia ini akan keluar. Ini akan keluar kan, B-nya. Karena B-nya keluar, nah, bisa pakai ini karena yang ini pakai tulis kan, berarti pakai ini aja. I cross B. I-nya ke bawah ya, B-nya keluar. Nah, Anda lihat nih. I cross B. I B-nya keluar, I-nya ke bawah. Nah, dia ini lihat nih. I-nya ke bawah, B-nya keluar. Cross ke sini dia ya. Nah, ini gayanya. Nah, kemudian dari si B itu juga kan ke bawah harusnya kan dia ke sini, berarti dia masuk kan di sini. Ini masuk. Kalau B-nya masuk, I-nya ke bawah, di cross kan. Nah, ke sini dia. Ini FA-nya. Ini tarik menarik dia ya. Oke ya, nggak masalah ya. Oke.
Oke, ini ada temukan B karena salah satu kabel pada posisi kabel lainnya. Jadi gunakan ILB ini. Oh, tadi cara ngitungnya tadi udah saya jelasin ya. Ini pakai kalimat aja nih malam minggu kali ya. Jadi arah ibu jari Anda ke bawah, tekukan jari Anda ke sejajar ke arah B di sekitar kawat arah B karena kawat kiri pada posisi kabel kanan keluar dari A. Tadi udah saya jelasin ya. Bisa jelas ya? Ini bingung juga nih kalimatnya ya. Terlalu panjang ya. Nah, oke. Contoh lainnya nih. Arus I mengalir dalam arah plus Y. Sana nih ya. Kawat tak berhingga gitu. Dalam kabel tak berhingga, artinya panjang banget gitu. Kemudian arus I juga mengalir dalam loop. Ini ada loop ya arusnya. Entah gimana ceritanya, pokoknya ada arus aja gitu ya. Oke. Seperti yang pada diagramnya. Berapa besar Fx gaya total pada loop pada arah X? Ya, gitu kan. Berapa sih totalnya gitu. Nah, kita tahu ya bahwa ya ini kan kita sudah, kalau Anda nggak usah lihat jawabannya dulu, tapi Anda pakai logika saja. Ini ada I, si I ini kan menimbulkan B kan pada loop ini. Nanti pakai kaidah tangan kanan nih. Ini B-nya di sini dia akan masuk ya. Pasti ada akan masuk di sini. Straight ke situ. Di sini juga gitu. Akan masuk ke sini, di sini juga gitu. Di sini juga gitu kan. Sama kan mesti karena di sebelah kanan semua berarti masuk semua. Tapi Anda perhatikan bahwa B yang dekat kawat, tadi kita tahu B itu sama dengan mu 0 I ya sebanding dengan R. Ya kan gitu. Anda mesti ingat, Anda jangan lupa dulu. Nah, Anda lihat nih. Dia sebanding dengan jarak dari kawatnya yaitu sebanding terbalik dengan D ya. Nah, berarti kan yang ini, yang sebelah kiri dibanding dengan ini yang ini akan memiliki B lebih besar ya kan daripada yang ini. Semakin jauh kan semakin, karena dia berbanding terbalik dengan R kan, B itu. Gitu. Ini semakin kecil gitu. Akibatnya apa? Gayanya pun yang sini mesti lebih besar daripada ini gitu kan. Sementara yang sebelah sini mestinya akan saling meniadakan dengan sebelah sini kan, sebelah sini dengan sini kan kalau diintegralkan sini ya kenapa ke atas ke bawah kita bisa lihat harusnya mutar sana ya. Berarti kalau harusnya B-nya masuk cross ke atas, kemudian yang sebelah sini I-nya ke sini pakai ya gini Anda lihat B-nya masuk, I-nya ke situ, dia akan ke bawah ya. B masuk cross, dia ke bawah ya kan gitu. Terus yang ini ini B-nya masuk dia gayanya ke kanan. Nah, kemudian harusnya masuk gayanya ke atas sana. Nah, berarti yang sebelah atas dan bawah akan saling menghilangkan, ya karena sama kan di sini segaris gitu kan. Totalin akan saling menghilangkan. Berarti yang ini di setiap sini ini gayanya sama sini, ini ke sini. Berarti kita bisa berlogika bahwa yang sebelah sini lebih gede daripada yang kanan gitu loh. Nah, berarti kan sumbu X-nya akan yang A lah gitu. Nah, ya kan? Gitu. Ya karena gaya yang sebelah kiri itu lebih besar daripada gaya sebelah kanan ya. Kenapa? Karena B-nya yang sebelah kiri lebih besar daripada yang sebelah kanan. Karena B itu berbanding terbalik dengan jarak ke sumber arusnya ya. Gitu. Di sini, ya kan? Gitu. Oke, gitu. Nah, kemudian contoh berikutnya, berapa besar medan magnet di pusat lingkaran dengan radius R membawa arus I? Oke. Nah, kalau ada arus I, juga begitu ya. Kalau Anda lihat, ini ada I. I-nya ke sana. B-nya masuk. Ya kan? Ini I-nya ke sini ya. I-nya ke sini, B-nya masuk. Jadi dia akan masuk nih. Logika saya dia akan masuk. B-nya itu akan ke sana di tengah sini ya. Dia akan masuk dia. Pakai kaidah tangan ini lagi aja. I-nya Anda push gitu. B-nya masuk situ. Kalau I-nya ke sini Anda lihat ke sini, ya B-nya ke sana gitu. Boleh lah di kaidah kanan, tangan kanan gitu. Nah, oke. Berarti berapa besar medan magnet di pusat ya, di pusat lingkaran beruji R yang membawa arus I.
gitu. Dia ke sana. Nah, berarti ya kalau pakai hukum biosafat gitu, ya ini kan ada DL ke sana, ya kan? Ada vektor DL, kemudian ini ada vektor R. Nah, ini kan DB sama dengan mu cross bla 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 gitu kan. Nah, prediksi nih kalau ada yang seperti ini nggak mungkin nol kan? Karena di sini kan akan saling menambah, ya kan gitu. Yang ini salah satuannya. Kemungkinan yang ini kan. Nah, gitu. Boleh juga nebak, ya. Jadi dalam fisika itu tidak harus dihitung ya, kadang-kadang ditebak juga boleh. Yang penting benar aja nebaknya, ya kan? Nah, nebak benar ya kalau kita udah tahu jawabannya, ya kan? Ya. Oke, nah kita bisa lihat dari satuannya kan, ampere per meter gitu atau Weber ya. Nah, oke, tapi juga ada cara ngitungnya ya kan gitu. Kita lihat cara menghitungnya, kita menggunakan hukum biosafat itu bahwa ini mu 0 I, ini rumus rumus dasarnya ini ya, rumus primbonnya itu ini nih. Sebetulnya ini jangan dilupakan rumus ini, tapi ya kalau lupa gimana lagi ya kan. Ya artinya kalau nanti Anda lihat kalau ini ya kita pakai logika juga nanti. Jadi DB elemen medan magnet di pusat sini, di pusat loop ini ya kan yang berjarak R, vektor R ini adalah elemen dari DL itu elemen pada kawat yang membawa arus I gitu. Nah, lihat DL cross R. Nah, ini yang harus Anda lihat nih. IDL itu selalu tegak lurus terhadap R. Jadi vektor vektor perpindahan atau vektor arus kali vektor panjang itu selalu tegak lurus terhadap R. Ya kan? Terhadap vektor jarak gitu. Nah, sehingga nanti DL cross R-nya, oh ini salah ya. DL cross R-nya itu menjadi kalau diambil besarnya ya. Kalau diambil besarnya, ini menjadi DL R sinus 90 gitu. Jadi mestinya DLR gitu, bukan hanya R salah. Jadi DLR, DL cross R diambil besarnya itu ke sini. Dia yang arahnya kemana gitu. Kita lihat arahnya itu ke dalam, ke halaman ya. DL cross R itu arahnya ke halaman. DL cross R-nya ke sini kan. Ya masuk gitu. Ya kan? Jadi dia masuk. Nah, sehingga kita bisa masukin ke sini, kemudian diambil besarnya lah ya. Integral kan, dan integralnya itu integral tertutup ya. Integral tertutup, integral tertutup. Jadi dari sini sampai sana. Kita masukin mu 0 I 4pi, kemudian kita ambil besarnya ini, yaitu DL R, jadi elemen DL itu elemen panjang gitu, kali R kan gitu. Nah, karena di sini jarak dari DL ke sini sama semua ya kan. Jari-jarinya R jaraknya berarti kan sama semua, berarti ini adalah R besar gitu. R besar bawahnya itu R jadi R besar juga R pangkat 3 kan. Nah, eh, ini dan ini kan bisa saling apa namanya menghilangkan gitu kan. Ini bisa saling menghilangkan. Coret-coret. Kemudian ini kan konstan nih. Dia udah nggak fungsi posisi karena sama semua kan jaraknya ke sini. Berarti ini keluar dari integral. Mu 0 I-nya kemudian integral tertutup DL. Nah, integral tertutup DL itu artinya panjang busur ya. Panjang busur itu kan 2πr gitu. 2πr. Nah, sehingga ini coret-coret tinggal 2, pi-nya coret-coret, R jadi dan Anda lihat ini menjadi tinggal mu 0 I per 2R. Satuannya itu ampere meter, sama ya. Nah, jadi intinya kalau ada kawat apa loop gitu ya, atau kalau
ada kawat membuat lingkaran berjari-jari R, maka B di tengah kawat itu sebanding dengan mu 0 I per 2R. Ya, gitu. Kan kalau ada kawat panjang, kemudian besar B pada jarak R dari kawat itu kan mu 0 I per 2 pi R, R-nya jaraknya kan gitu. Kalau ini tanpa pi. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin melihat B, ini ada loop. Ini juga sama, ini loop maksudnya. Anda bisa bayangkan, ini ada arusnya di sini keluar, sini masuk. Saya bayangin ya. Jadi ada loop gitu. Ada loop. Jadi kalau dilihat dari atas gini. Gini. Nah, gini. Gitu. Gini lah. Terus ini kemudian Anda di sini gitu. Ini kan ini ada arus nih. Arusnya kalau ini ke sini ya bolehlah gini ya gitu ya. Terus ini Anda putar gitu, Z gitu. Nah, ini Z ke sana. Ini jarak ini ke sini Z. Sini ke sini Z. Jadi ini ada arus dia masuk gini. Maka kita bisa lihat ketika kalau kita pakai kaidah tangan kanan lagi, ini ada I-nya keluar sini. Di daerah sana dia ke sana ya. B-nya itu ke sana gitu. Ini kan I, B-nya ke sana. Terus ini masuk B di daerah situ. Kira-kira kan ke sana. Dari ini kan ini ke sini. Ya, ada lagi nggak? Ah, ini dia. Ini ke sini. Ya. Ini kan masuk B-nya ke sana. Kalau I-nya ke sini dia ke sana ya gitu. Ini ke sini. Sehingga dari sini terlihat bahwa kalau tegak lurus pada sumbu loop ini kan saya menghilangkan ya. DB merah dan DB yang bawah itu kan saya menghilangkan. Kalau diproyeksikan ke sini kan sama nih. Jadi saya menghilangkan. Maka yang saling menjumlah itu ke sini DB cos theta. Kan gitu. DB diambil elemen DL-nya gitu, diambil elemen DL-nya. Maka tadi kita tahu ini mu 0 I DL 2pi R kuadrat kan gitu. Nah, ini R kuadrat. Di sini ada R, di sini R pangkat 3 kan jadi R kuadrat. R kuadrat ini tidak adalah R besar kuadrat plus Z kuadrat. Ya kan gitu. Nah, kemana arah medan B dari simetri? Mestinya ke sumbu Z, ya kan? Nggak mungkin dia ke sumbu, kalau sini Z, ini bisa, ya ini kan tegak lurus pada Z ya gitu. Bisa X, Y, Z ya. Jadi X, Y, Z. Ini boleh juga nih. Y-nya ke sini, kalau kan bisa gini. Kalau Z-nya ke sana kan, ini keluar, ini Y-nya, sana X-nya. Gitu. Boleh aja. Nah, dari simetri berarti si B itu dalam arah sumbu Z ya. Sehingga DBZ ini adalah kita lihat mu 0 I per 4pi, kemudian diganti ini dia DBZ itu DB cos theta. DB ini theta, ini berarti cos theta. Ini kan cos theta. Cos theta sendiri ini tidak lain adalah Anda lihat cos theta-nya itu adalah R per akar dari kan cos theta itu adalah R besar per R. Jadi kan kalau ya Anda bisa lihat cos theta itu adalah R besar per R kecil ya kan gitu. Nah, R kecil itu tidak adalah akar dari R besar plus Z besar. Ya, plus Z kuadrat gitu. Ini kan R cosnya R per ini ya kan, per R kecil ini. R kecil ini dia adalah akar dari Z kuadrat plus R besar kuadrat. Nah, ini kalau dimasukkan ya, kemudian Anda integralkan ke sumbu Z, karena ini kan diputar gitu maksudnya kan. Tetanya ini diputar. Jadinya mu 0 I per 4pi, kemudian tinggal ini R, Z kuadrat plus R kuadrat per 3 per 2. Nah, ini kan tidak fungsi dari ini kan ini tetap, ini juga tetap kan gitu.
Nah, ini hanya integral DL. Nah, ini integral DL itu mestinya integral tertutup ya. Gitu. Integral tertutup itu tidak adalah kalau kita lihat di situ ada 2pi ya, 2πr. Ini kan 2πr ya kan, DL-nya itu 2πr. Sehingga ketika dimasukin, ini pi-nya hilang, tinggal 2 di bawah ya, gitu. Kemudian ini mu 0 I kuadrat, ini adalah, ini kan 2πr berarti R kuadrat. Ini menjadi Z kuadrat plus R kuadrat 3/2. Nah, kita lihat kasus khususnya ini ketika Z, kemudian jadi pada jarak Z dari titik tengah loop ya, jadi bayangin ya, yang jari-jarinya itu R. Gitu. Maka pada jarak Z, dia BZ-nya itu adalah ini, minimal I R kuadrat ini. Anda amati kalau Z-nya 0, Z-nya 0 berarti kan di sini. Nah, kita kembali ke yang persamaan awal kan. Kalau Z-nya 0, dia mu 0 I per 2R. Ya, ketika Z-nya 0. Ketika Z-nya 0, itu dia kembali ke yang tadi. Itu mu 0 I per 2R. Ya kan? Ya, Anda lihat nih. Ketika Z-nya 0. Maka BZ-nya mu 0 I per R kuadrat 2Z-nya 0 kan. R pangkat 3 tuh. Nah, R pangkat 3 ini cara-cara tinggal 1. Ya kan? Kita dapat mu 0 I per 2R. Itu seperti yang kita peroleh tadi ya. Yang ini. Yang ini. Nah, yang ini kan. Mu 0 I per 2R. Ini dulu ya. Oke. Nah, jadi kita dapat ini. Jadi sehingga ketika Z-nya jauh lebih besar daripada R, ini kan mendekati 0. Ini R kuadrat, R pangkat 3. Jadi mu 0 I R kuadrat per 2Z pangkat 3. Nah, padahal kita tahu kan bahwa mu atau momen dipol itu adalah I kali PR kuadrat. I kali luasan gitu loh. Jadi momen dipol itu adalah I mu R kuadrat. Sehingga BZ artinya medan magnet pada sumbu Z, karena ada momen dipol, di sini momen dipolnya tadi kan mu 0, jadi I PR kuadrat itu namanya momen dipol atau mu. Gitu. Jadi kita bisa ganti ini dengan mu 0, kemudian sini ada mu ya, ya kan? Jadi mu, ya ini kali pi, kemudian sini kali pi kan gitu, kali pi, sehingga ini menjadi mu ini 2 pi Z kuadrat. Mu 0, mu-nya sini adalah momen magnet ya, momen magnet gitu. Jadi perhatikan perilaku medan dipol yang khasnya gitu. Oke, kemudian loop melingkar dimanapun pada sumbu gitu. Nah, kita bisa lihat nih, ketika Z-nya lebih besar daripada R, ini kan jadi mu 0 IR kuadrat per 2Z pangkat 3. Sehingga kalau ketika Z-nya ini 0, Z-nya 0, ini akan menjadi sini kan. Di mu 0 I per 2R, kan gitu. Ketika Z-nya 0. Kemudian ketika Z-nya sama dengan R, dia meluluh. Nah, ketika Z-nya tak berhingga, nah dia mendekati 0 lah. Gitu kan, mendekati. Nah, dinyatakan dalam momen magnet itu adalah mu I PR kuadrat, kemudian ini 0 mu 2 PZ kuadrat. Perhatikan perilaku medan dipol seperti pangkat 3 yang khas juga, hampir sama. Ya. Nah, oke.
arus yang sama I mengalir dalam loop melingkar yang identik seperti yang ditunjukkan pada diagram. Loop di kanan atau kiri membawa arus ke arah counterclockwise dan clockwise. Jadi berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Yang sebelah sini kan dia ke sini nih. Berarti berlawanan arah jarum jam ya kan. Gitu. Yang ini ke sini, yang satu dia ke sana kalau pakai kaidah ini. Yang satu dia gini ya. Yang satu gini harusnya. Harusnya muter gini loh. Satu ke sini, yang satu ke sana gitu. Nah, kita bisa prediksi nih. Berapa medan B ya, medan BZ di situ di titik A. Ya kan di titik A. Ya kita bisa lihat karena ini berarti ya ini dia akan ke sini memang. Yang tadi rumusnya itu sebanding dengan ini. Ini kalau rumus asalnya ya kan gitu. Ya sebanding dengan R kuadrat Z kuadrat. Ini Z pangkat 3 ya. Kalau Z-nya besar. Sorry. Nah, kita bisa lihat kemudian B di Z di A itu lebih kecil. Berapa medan magnet BZ di A di titik A, jadi berapa medan magnet di titik A di tengah antara dua loop ini. Kita bisa lihat ini ke sini, ini ke sini kan. Dia ini akan kemungkinan ke sana, yang sini kemungkinan ke sini gitu. Atau juga bisa ini ke sini dia ke sana, jadi ada ke sana ya. Ini juga ini yang ini ke sini akan ke sini. Sementara yang ini dia akan ke sana. Mungkin masuk ya kan. Nah, di sini ada mungkin ada. Oh ini dia. Dia akan nol. Kenapa? Ya karena pada jarak di titik A kan sama di sini sebetulnya. Jadi ini ke sini, yang ini ke sini kan. Yang biru ini ke sana, terus yang dari ke sini ini ke sini. Ini saling menghilangkan. Itu loop harus kan menimbulkan BZ kurang dari 0 pada titik A. Ini kan pada titik A. Loop yang kanan nih, yang kanan itu dia akan ke kiri ya kan. BZ-nya kecil dari 0 atau ke kiri. Dan loop yang di kiri akan menunjukkan BZ lebih besar 0 pada titik A. Dia ke sana. Nah, dari simetri terlihat bahwa medan B di A itu kan sama dengan 0 karena saya menghilangkan ya gitu. Tapi tentunya B di sini Anda lihat ini ke sini dia akan ke sana, ke sana. Yang ini juga nah ini bisa saling apa namanya? Ya, kita lihat yang sebelah sini itu ini masuk. Oh, dia ke sana ya, yang sini. Atau ya B-nya lebih kecil 0. Ya. Kenapa? Karena jaraknya yang lebih kan sebanding terbalik dengan R pangkat 3 toh. Jadi karena yang ini dia ke sana, kemudian yang sebelah sini dia ke sini, ke sini. Nah, ini lebih kecil dari 0. Oke, nah kita masuk ke ringkasan dari Biosafat ya, bahwa hukum Biosafat itu untuk menghitung B. Jadi rumus umumnya untuk berbagai macam geometri itu adalah gunakan hukum rumus Biosafat ini. Jadi ini adalah rumus umumnya gitu. Rumus yang paling umum berbagai bentuk itu bisa dihitung. Artinya bisa dicari gitu. Masalah nanti ketemu atau enggak ya tergantung bisa enggak integralinnya kan. Tapi bisa dengan ini rumus umumnya ya untuk menghitung B dari kawat yang membawa arus I itu elemennya DL yang vektor di titik yang vektornya itu R gitu loh. Nah, kawat membawa arus membuat medan B dan dipengaruhi oleh medan B luar ya. Gitu. Jadi kawat membawa arus itu membuat medan B dan juga dipengaruhi oleh medan B lainnya. Nah, loop arus menghasilkan medan D full. Oh, gitu ya udah. Oke, itu udah
Selesai gitu. Nah, tapi belum selesai nih, kita masih banyak juga. Yang berikutnya. Nah, oke. Ini dia. Kalau di apa namanya di listrik itu kan ada hukum Gauss. Artinya untuk menghitung medan listrik dari objek-objek yang itu simetrik, itu dari bola, dari silinder, dari kawat lurus, itu kita bisa menerapkan bidang Gauss ya kan. Buat bidang Gauss sehingga integral E dot dA itu sama dengan mu Q per epsilon 0. Q-nya itu adalah muatan yang dilingkupi oleh bidang Gauss. Nah, maka dalam medan listrik itu ada yang namanya hukum ampere. Nggak muncul ya hukum ampere. Ada ya. Ini namanya hukum ampere. Jadi integral B dot dl itu sama dengan mu 0 I. Anda bisa analogikan. E dot dl dA integral itu tuh ini sama dengan Q yang dilingkupi ya, dilingkupi per epsilon 0. Gitu kan. Anda masih ingat ya? Anda jangan lupa dulu loh ya. Jadi integral E dot dA itu Q per epsilon 0. Nah, kalau dalam hukum ampere ini integral B dot dl sama dengan mu 0 I gitu. Nah, nanti kita lihat hubungan antara mu 0 dan E 0 ya. Jadi suatu besaran yang sangat bagus sekali karena ketika itu diakarkan itu jadi salah satu konstanta kecepatan cahaya ya. Gitu. Oke, Anda lihat di sini. Kita balik ke sini ya. Jadi ini adalah B dot dl. Jadi ini adalah I yang dilingkupi maksudnya. Jadi I-nya itu I yang dilingkupi oleh permukaan ampere. Jadi misalnya ini ada elemen kawat ya yang panjang elemennya dl, elemen ini ada sumber arus I. Ini kalau dia sumber arusnya itu masuk sehingga B-nya itu adalah ini peramatan tangan kita ini. Jadi ada yang ke sana, yang ke sana, ke sana, ke sana gitu. Nah, sehingga ini tuh ketika gambar gini, ini adalah I-nya gitu. Ini adalah arah I-nya, arus gitu. Sehingga ketika kita ingin menghitung ini tinggal integralkan ya terhadap elemen dl. Ya, gitu. Nah, hukum ampere ini nanti biasa dipakai dalam speaker, kemudian nanti kaitannya juga dengan trafo dan seterusnya. Ya. Gitu. Oke, jadi kita ingin menghitung medan magnet dari kawat lurus tak berhingga ditinjau kembali, kemudian nanti di dalam kawat lurus panjang kita bisa ngitung juga, kemudian lembaran arus tak hingga ya, kita bisa hitung juga, dan kemudian solenoid dan toronoid ya untuk diaplikasikan gitu. Oke, nah ini yang disebut dengan hukum ampere ya, jadi simetri tinggi, jadi integral, jadi ada arus, ini adalah loopnya ya, jadi integral sekitar lintasan kasus paling sederhana itu. Ini kan kalau B-nya BDL, kemudian B-nya simetri itu konstan, keluar dari integral, tinggal integral tertutup dari DL-nya. Ini tidak adalah 2pi kali R. Kalau misalnya jari-jarinya ini R. Muter gini kan, ini ada 2pi R. Nah, ini arus yang tertutup oleh lintasan Gauss ya. Jadi misalnya ini ada I masuk, ini ada lintasan Gauss, lintasan ampere lah sebenarnya. Nah, tinjau ulang medan B karena kawat lurus. Ya, hitung medan pada jarak R dari kawat yang menggunakan hukum ampere. Nah, pilih loop adalah lingkaran dengan radius R yang berpusat pada kawat dalam
dalam bidang ya, kawat dalam bidang yang tegak lurus terhadap kawat. Gitu. Kemudian kenapa besar B hanya fungsi R ya? Dia konstan, AB sejajar dengan lintasan. Ya di sini kan konstan ya. Nah kita terapkan hukum Ampere yaitu integral B dot dl. Integral B dot dl itu kalau B dan dl-nya itu saling sejajar gitu ya, sejajar, maka nanti integral B besarnya itu integral besar B besar dl kemudian cos alfa antara B dan dl ya, seperti itu, sehingga ini menjadi B 2 pi r kan jadinya R. Nah arus I itu adalah arus yang tertutup oleh bidang ampere ini. Nah, terapkan hukum Ampere bahwa 2 pi RB itu sama dengan mu 0 I. Ya ini 2 pi RB ini tidak sama dengan mu 0 I. Ya. Mu 0 I. Jadi B-nya itu adalah mu 0 I per 2 pi R jadinya. Hukum Ampere menyederhanakan perhitungan berkas simetri arus. Ya, lihat kalau kita buat jari-jari ya, buat loop yang jadinya R, maka B menghitung B berjarak R dari kawat ini tinggal ini aja mu 0 I per 2 pi R gitu ya. Oke, misalnya gini, hitung integral DL sekitar loop melingkar. Ya, 2 pi R ya. Ya, integral dari DL itu adalah 2 pi R. Hitung integral DL loop mengelilingi persegi. Ya, ini L tambah L tambah L tambah L jadi 4 L. Dua loop identik ditempatkan di dekat dua kabel pembawa arus identik kan gitu. Untuk loop integral B dot TL terbesar, apakah A, B atau sama? Gitu. Integral untuk loop mana integral B dot DL-nya itu terbesar gitu. B dot DL-nya terbesar yang mana? Nah, kita lihat berarti kan ini arus yang dilingkupi, logikanya ini kan nggak melingkupi arus nih. 0. Kemudian ini yang besar nih, berarti kan B sama I yang dilingkupinya adalah I ya. Gitu. Ini yang B mestinya. Nah, iya kan? Yang B. Kemudian sekarang bandingkan loop B dan C untuk loop integral B dot DL terbesar. Gitu. Mana nih? Kalau I-nya sama, mestinya sama kan? Jadi dia sama, karena I-nya sama. Integral B dot DL 2 PR. Ya, loopnya. Ya. Jadi integral B ya sama dengan Q yang dilingkupi. Oke, contoh lagi. Arus I mengalir dalam kabel lurus tak terhingga ke arah plus Z, ya, seperti yang ditunjukkan. Arus I ini mengalir dalam kawat lurus. Ini kawat lurus ya. Kalau seperti ini gambarnya, berarti dia keluar ke kita ke arah X, Y, Z, ke arah Z. Oke, jadi I-nya ke sini lurus ke kita. Sebuah silinder konsentris tak terhingga gitu dengan arus dengan radius R, jadi jari-jarinya R dan membawa arus 2I. Lama pindah. Nah, ini kan ini R membawa arus 2I. Jadi arusnya itu kan keluar. Arusnya keluar ke plus Z ya. Maka I kita lihat. Nah, ini ada sebuah silinder konsentris tak berhingga dengan radius R
dan membawa arus 2I ke arah min Z. Kalau arusnya ini ke bawah. Ya ini ke bawah ya. Berarti B-nya itu bisa kalau I-nya ke bawah, I ke bawah. Ya dia ke sana ya. Berapa medan BX? Jadi B komponen B dia fungsi dari A ini. Di sini berarti. Di titik A, tepat di atas silinder yang ditunjukkan ya. Gitu. Ini mana? Oke, dia lebih besar dari 0. Kenapa? Nah, ini kan, jadi dia lebih besar dari 0 di A ya. Ini harusnya keluar. Dia ke sana. Ya. Keadaan ini memiliki simetri silinder dengan mengharapkan hukum Ampere kita melihat bahwa medan pada titik A haruslah berupa medan dari kabel tak hingga dengan I ya mengalir ke arah minus Z. Gitu. Nah, ini kemudian di B itu di sebelah bawah. Ini dia ke arah kurang dari ini ya, gitu. Nah, medan B di kawat yang panjang. Kawatnya panjang sekali, maka misalkan arus total I mengalir melalui kawat dengan ruji A ke dalam layar seperti tunjukkan. Jadi misalnya arus I mengalir melalui kawat dengan radius A ke dalam layar. Jadi ini arusnya ya. Ini arusnya masuk ya ke I. I-nya masuk. Hitung B sebagai fungsi dari R. Jadi di sini gimana kita fungsi R. Nah, maka kita pakai bidang Gauss medan B hanya merupakan fungsi R ya. Jadi integral B dot dl itu adalah dua. Kalau kita membuat ini bidang, kalau kita sebut dulu bidang Gauss, kalau ini ya bidang ampere lah gitu. Kita tidak Z R, maka integral B dot dl itu adalah B2 pi R kan gitu. Nah, kemudian I yang dilingkupinya itu adalah Anda lihat nih. Ini kalau luasnya kan jadi perbandingan luas sebetulnya. Jadi I jadi asalnya kan I kali A kuadrat ya. Yang senang yang dilingkupinya ini adalah pi R kuadrat asalnya yang I ini kan jadi I yang dilingkupinya berarti ini adalah pi R kuadrat per pi A kuadrat. Jadi I yang dilingkupinya itu adalah perbandingan kan pi R kuadrat per yang ini adalah pi A kuadrat kali R kan gitu. Kali R, kali I. Saya yang ngantuk ini. Nah, kan ini coret-coret nih. Ini dia sebanding dengan R. Ketika R-nya sama dengan A kan sama jadinya I. Ya, gitu. Jadi R kuadrat per A kuadrat kali I. Sehingga hukum ampernya ini, integral beta D itu adalah mu 0 per I yang dilingkupi. Sehingga B-nya itu menjadi mu 0 I 2pi kemudian R per A kuadrat. Ya, gitu. Nah, Anda ingat kan integral ini arti lain adalah 2 pi R ya gitu. Ini menjadi B kali 2 pi R. Ini catat dengan ini ya. Ini kan ada R kuadrat ini dengan 1. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian medan B kawatnya panjang sekali. Jadi medan B kawat panjang. Jadi di dalam kabel dengan R kurang dari A, itu B-nya adalah minus I per A kuadrat per 2 pi R per A kuadrat. Sedangkan kalau di luar, jadi ke sini nih dia naik gitu. Mirip nggak di sini? Nah kan Anda lihat, jadi ini I di dalam kawat, jadi kalau ada kawat ini ya, dia membawa arus I ada I-nya, dia I-nya masuk ke sini. Jadi I-nya itu masuk ke sana gitu. Nah kemudian berapa hitung B sebagai fungsi R-nya gitu.
Kalau di sini berapa, sampai di sini berapa. Maka kita menggunakan hukum ampere ya, bahwa integral tertutup B dot dl sama dengan B2 pi R gitu ya. Dan oke. Kemudian sama dengan I yang ini sebenarnya belum tuntas nih persamaan. Ini sama dengan mu 0 I enclosed I yang ditutupi oleh bidang itu. Nah, I yang ditutupi bidang itu kan tadi ini adalah R, dia sebenarnya dengan pi R kuadrat, jadi I per I0, ini berarti pi R kuadrat per pi A kuadrat, seperti itu ya. Sehingga dimasukin ke sini, kita dapat B-nya. Jadi, nah kemudian diterapkan di sini. Jadi ketika dia di dalam kabel, jadi R, jadi ini kan ada R, ini A. Di sini B. Jadi medan magnet di kawat yang panjang itu kalau di dalam kabelnya, jadi ketika si R-nya itu lebih kecil dari A, maka ini medan magnetnya itu naik. Linear ya. Ini kan konstantanya, jadi dia linear. Nah setelah di luar, itu akan mu 0 I per 2 pi R. Dia melulu. Gitu. Oke, dan ini beberapa contoh soal ya. Mungkin untuk hari ini cukup ya. Ini tinggal beberapa contoh soal saja. Jadi nanti bisa Anda cek ya. Gitu. Ini bisa Anda cek. Nah, kemudian kalau kawatnya ini Anda lihat mirip-mirip dengan hukum apa tuh namanya? Hukum ampere dengan hampir sama ketika kita menghitung medan listrik dari kawat lebarnya tak berhingga ya. Mirip ini. Jadi dia mu 0 Ni per 2 ya gitu. Ketika ini solenoid ya. N lilitan gitu. Ya kan? B di solenoida. Gitu. Nah ya kan? Ya B nya sama dengan mu 0 N kali I gitu. Nah ini contoh-contohnya ya ke kiri dan kanan seterusnya. Oke, itu ya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Nah ini contoh-contohnya sampai akhirnya kita ada ini solenoida, kemudian nanti ada trafo ya, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau dilihat ringkasannya seperti ini kan, B-nya mu 0 I, ini kalau arusnya tak berhingga ya. Kemudian ini solenoida, ini toronoida, kemudian ini loop melingkar. Sudah ya. Oke, begitu untuk hari ini. Anda ngantuk tidak ya? Saya yang ngantuk ini malah. Saya dari pagi, sorry. Saya yang ngantuk, sorry banget sih. Oke. Saya dari pagi ini belum istirahat. Ini belum beres juga nih kerjaan ya. Habis ini kerja lagi saya. Oke. Nanti kita yang penting Anda baca yang ini ya di apa namanya di PowerPoint saya itu dibaca di yang 14, 15. Namanya kan ada latihan-latihan soal tuh. Nah, itu dibaca ya gitu. Juga saya apa namanya ini yang PowerPoint kelas bersama itu juga tolong Anda baca ya. Itu dibaca juga tuh gitu. Karena nanti kan soal kita itu sama ya. Nanti soal kita sama. Dan tapi ya nggak usah khawatir, soalnya multiple choice ya kan. Jadi Anda tinggal ngitung kancing aja itu ABC coret gitu. Boleh kan gitu. Yang penting tepat aja yang penting ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya. Kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, selamat tidur. Terima kasih Pak. Semangat Pak. Oke. Ya. Pamit ya Pak. Oke.